Selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita semua, Jemaat GBPI Pelita Kasih dimanapun kita berada. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau di hari Minggu ini kita boleh beribadah kepada Tuhan di tempat kita masing-masing. Kita tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyembah, mau meninggikan nama Tuhan. Kita mau memulai ibadah kita. Saya mengajak semua sidang jemaat dimanapun kau berada, persiapkan hatimu untuk itu. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian bagi Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Mari kita sama-sama menaikkan syukur kita melalui pujian ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku agungkan selamanya. Syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu,
Benar Tuhan, Kau segalanya bagi kami. Kau sangat berarti dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dialah pujian kami sungguh mempermuliakan nama Tuhan, ditinggikan dan diagungkan dalam nama Yesus. Kami memuji-muji Engkau. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita mau bersorak, memuliakan nama Tuhan. Bahwa ada satu sobat kita yang setia, namanya Yesus. Dia selalu setia dimanapun, kapanpun. Dia selalu ada bagi kita. Mari katakan, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Ada satu sahabatku yang setia. Ada satu sahabatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita percaya nama Yesus adalah nama yang selalu menguatkan dan menghibur hati kita. Mari silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini yang akan meneguhkan dan menguatkan hidup kita masing-masing. Kita mau sembah Tuhan, kita mau puji Tuhan melalui pujian kita, dan kita sambut firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu setia bagi kita. Mari kita nyanyikan pujian ini bagi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku,
Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Shalom, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Jemaat GBPI Pelita Kasih, dimanapun kita berada. Kita bersyukur kepada Tuhan di hari-hari yang sulit di mana gereja tidak dapat melaksanakan ibadah di gereja, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan kalau di rumah kita masing-masing kita masih bisa berkumpul beribadah bersama. Hari ini kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Yohanes pada pasal yang ke-6, pada ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Saya akan bacakan bagi kita. Mari dengarkan firman Tuhan ini. Yesus berjalan di atas air, dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Judul firman Tuhan dari bacaan ayat firman Tuhan pada hari Minggu ini adalah jangan takut. Takut itu adalah sebuah perasaan gentar, ngeri, menghadapi sesuatu yang dianggap mendatangkan bencana. Saya percaya setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya rasa takut. Hal yang sama juga pernah dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka menjalankan tugas mereka. Mereka harus naik perahu dan hendak menyeberang ke Kapernaum. Tetapi tiba-tiba di tengah perjalanan, laut bergelora karena angin kencang dan perahu mereka terombang-ambing. Pada saat itu murid-murid mengalami yang namanya rasa takut. Mungkin bisa saja mereka takut tenggelam. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sama halnya dengan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Hidup kita juga sama seperti yang dialami oleh murid-murid. Kita seperti orang yang sedang naik perahu, berjalan di dalam perjalanan hidup kita menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terkadang di dalam perjalanan hidup kita mengalami mungkin yang namanya rasa tenang, rasa tentram, lalu kita terus berjalan dan kita terus berjalan sampai tiba-tiba kita bisa saja mengalami sebuah keadaan sama seperti yang murid-murid alami, yaitu tiba-tiba perahu kita goncang karena mengalami sebuah masalah seperti angin ribut, laut bergelora. Ini juga mungkin kita alami. Seperti apa yang kita alami saat-saat ini di tengah-tengah kehidupan kita? Penyakit COVID-19 itu banyak membuat orang takut. Bukan hanya kita saja yang takut, tetapi juga semua umat manusia, seluruh bangsa takut akan hal ini. Di tengah-tengah perjalanan hidup kita, ini tiba-tiba saja terjadi. Sama seperti yang dialami oleh murid-murid ketika ketenangan itu, ketika mereka sedang damai sejahtera, tiba-tiba terjadi goncangan yang hebat. Hal yang sama kita alami saat ini ketika perjalanan hidup kita rasanya aman, tentram, tenang, beribadah di gereja, tapi tiba-tiba sesuatu terjadi menimpa kehidupan kita dan membuat orang mengalami rasa takut. Dan rasa takut itu adalah suatu perasaan yang tidak baik apabila itu ada di dalam kehidupan kita. Rasa takut itu akan mencengkram kehidupan kita. Bahkan rasa takut itu bisa membuat seluruh aktivitas kegiatan kita itu akan terganggu.
Kita tidak bisa mengerjakan apapun apabila rasa takut itu mencengkeram kehidupan kita. Sama seperti murid-murid, mereka juga nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, dan apabila rasa takut itu terus-menerus ada dalam kehidupan kita, kita biarkan, ini akan menimbulkan satu hal yang tidak baik. Seperti yang kitab Ayub katakan, kita boleh melihat di dalam kitab Ayub pada pasal yang ketiga, pada ayat yang ke-25 berkata demikian, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Kita takut apabila rasa takut itu terus menguasai kehidupan kita. Kita takut kalau yang kita takutkan itu bakalan menimpa kita. Apa yang kita cemaskan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pada hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya rasa takut itu tidak mencengkram hidup kita, supaya rasa takut itu tidak menimpa hidup kita. Hari ini kita harus percaya kepada firman Tuhan seperti apa yang Tuhan Yesus katakan. Jangan takut. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ini pesan firman Tuhan bagi kita. Jangan takut. Bagaimana Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya untuk menenteramkan hati mereka, untuk membuat supaya mereka tidak takut. Ada dua hal yang Tuhan Yesus lakukan yang akan menjadi berkat bagi kita pada hari ini. Yang pertama adalah dia mendekat kepada murid-murid itu. Dikatakan di sini pada ayat yang ke-19. Maka ketakutanlah. Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak membiarkan murid-murid ada dalam ketakutan. Tuhan Yesus tidak membiarkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tinggal di dalam ketakutan itu. Apa yang Yesus lakukan? Yesus mendekati perahu itu. Dan Yesus juga datang mendekat kepada kita. Apabila saat ini kita ada dalam ketakutan, Dia tidak membiarkan kita dalam ketakutan. Dia mendekat kepada kita. Dia mendatangi kita. Dia menghampiri kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu harus percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang tidak membiarkan kita takut. Takut karena penyakit, takut karena ekonomi kita susah, takut karena kita kehilangan pekerjaan, takut karena keadaan keluarga atau apapun yang mencekam rasa takut kita. Hari ini Tuhan mau meneduhkan hati kita. Dia mau mendekat kepada kita dan menghilangkan rasa takut itu di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah yang Dia lakukan, Dia memberikan kelegaan kepada murid-muridnya. Hari ini juga Tuhan juga mau memberikan kelegaan kepada kita. Apa kelegaan yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-murid dan kepada kita juga? Dia berkata, aku ini jangan takut. Dia meneduhkan orang yang ketakutan. Dia membuat tenang, Dia membuat damai sejahtera orang yang mengalami rasa takut itu dengan perkataan, aku ini jangan takut. Hari ini kita diyakinkan lewat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini berkata, jangan takut. Sebab ada Tuhan Yesus yang bersama dengan kita. Biarlah Dia yang akan meneduhkan, yang akan menenangkan hati kita apabila kita ada di dalam rasa kecemasan, ketakutan, kegelisahan. Dia sendiri yang memberikan kelegaan itu bagi kita. Kuncinya adalah percayalah kepada Dia. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan takut. Tapi percaya saja karena Dia telah memberikan ketenangan dan kelegaan kepada kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan satu pujian yang meneduhkan hati kita. Kita mau angkat pujian bagi Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Maha Kuasa. God
Kudus hiburku, tak usah ku cengah. Dia memberkati, kita katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah Esa. Mari katakan dengan sungguh-sungguh, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah Esa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah Esa. Mari sedang jemaat yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun engkau berada, kita berdoa. Hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dia mau meneduhkan hati kita. Hari ini Dia mau berkata kepada setiap pribadi kita, jangan takut, jangan pernah takut, tapi percayalah sebab ada Tuhan bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami percaya Engkau sangat mengasihi kami. Engkau mau hadir di tengah-tengah kami, mendekat kepada kami, meneduhkan hati kami, sehingga kami semua ya Tuhan, umat-Mu, tidak merasa takut dan gentar oleh karena apapun juga yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Apakah itu karena sakit, penyakit, apakah karena itu pekerjaan, apakah itu karena perekonomian di masa-masa sulit seperti ini. Tuhan, terima kasih Engkau mau mendekat kepada kami dan meneduhkan hati kami, sehingga rasa takut itu Kau ambil dari hidup kami, Kau singkirkan dari hidup kami, dan Kau memberikan kelegaan kepada kami dan berkata, ini aku, jangan takut. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati umat-Mu dimanapun berada. Kau lawat kehidupan mereka satu persatu ya Tuhan. Kau menolong kehidupan umat-Mu, sehingga umat-Mu tetap percaya dan teguh di tengah badai, teguh di tengah kehidupan yang sulit saat ini, dan tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua umat-Mu. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai dan menaungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini percayalah kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang menyertai kehidupanmu dimanapun engkau berada. Engkau diberkati dengan kesehatan, dengan panjang umur. Engkau diberkati dengan perekonomian yang baik, sehingga tidak ada seorang pun yang kelaparan, sehingga tidak ada seorang pun yang tidak dipelihara oleh Tuhan. Semuanya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Engkau akan diberkati di rumahmu masing-masing, dan terimalah berkat Tuhan. Marilah anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang boleh memimpin, membimbing, dan memberkati hidup kita sejak hari ini kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus.